Mami-mami Katolik. Beberapa minggu yang lalu, saya mendapat kesempatan untuk mengajar katekumen di paroki saya. Dan temanya adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya cukup tertegur waktu itu ya, ketika salah satu bagian yang kita bahas adalah tentang sikap si anak sulung. Kita tahu ya, kalau perumpamaan anak yang hilang itu biasanya fokusnya adalah di anak yang bungsu, yang nakal gitu ya, yang minta warisan ayahnya sebelum ayahnya meninggal, lalu dia pergi jauh menghambur-hamburkan uang warisannya itu sampai dia melarat, lalu dia kembali kepada bapaknya. Kira-kira seperti itu kan ya perumpamaan anak yang hilang. Tapi kemarin itu ada satu bahasan yang cukup mendalam tentang anak yang sulung, yang menurut saya cukup menarik, karena si anak yang sulung ini sebenarnya dalam perumpamaan ini agak jarang disorot. Dan saya ingat waktu saya masih usia-usia remaja, pada saat membaca perikop ini, saya sempat mikir gini, iya ya, kok nggak adil banget ya. Kalau saya jadi anak yang sulung, saya juga bakal marah. Karena nggak adil, ini anak yang bungsu udah begitu kurang ajar, tapi kok papanya mau menerima dia seperti itu. Sedangkan si sulung ini merasa bahwa aku loh nggak pernah dipestain, aku loh nggak pernah dikasih perlakuan yang khusus dari papaku. Tapi pada saat saya membaca pelajaran ini lagi, baru ada hal-hal yang begitu menarik yang tersingkap tentang anak yang sulung ini. Jadi kalau kita ngelihat konteks perumpamaan anak yang hilang ini di dalam Alkitab, ceritanya dalam Lukas 15 itu, Yesus sedang makan dengan para pemungut cukai. Lalu Yesus itu dihakimi oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Katanya, kenapa kok dia mau kumpul sama orang-orang yang berdosa gitu. Nah, lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang pertama-tama domba yang hilang, lalu dilanjut dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan baru itu Yesus mengajarkan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Jadi ceritanya di sini adalah Yesus itu mau menegur orang-orang Farisi ya. Jadi orang-orang Farisi ini kan nggak senang kalau ngelihat Yesus itu dekat dengan orang-orang yang berdosa, karena mereka merasa orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang nggak layak. Sikap si anak yang sulung ini sebenarnya seperti orang-orang Farisi yang merasa bahwa dia lebih baik dari adiknya. Ya, adiknya itu jatuh dalam dosa, sedangkan dia merasa, aku loh selama ini selalu ada di rumah bapakku dan melayani dia, gak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Tapi disinilah ternyata si anak yang sulung itu juga jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa kesombongan. Dan dia juga sebenarnya adalah seorang anak yang hilang. Saya waktu itu nggak berpikir dari sudut pandang itu ceritanya. Dan ini membawa saya kepada pertanyaan untuk diri saya sendiri ya. Waduh, jangan-jangan saya juga orang Farisi. Karena pada saat kita membaca kitab suci, kita diajarin ya supaya kita bisa menemukan diri kita di dalam cerita tersebut. Karena kitab suci itu luar biasanya, di zaman saat kitab suci itu ditulis, pada saat itu kitab suci adalah hal yang relevan. Tapi sampai sekarang di zaman kita pun, dan untuk selama-lamanya, kitab suci itu akan selalu relevan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kan kita bisa memposisikan diri kita ada di mana nih gitu. Apakah kita seorang anak yang hilang seperti si bungsu? Apakah kita seorang yang suka menghakimi seperti anak yang sulung? Ataukah kita bisa seperti si bapak yang mau mengampuni dengan lapang dada gitu ya, dengan tidak mempertanyakan terlalu banyak macam hal. Sikap yang diajarkan oleh perikop ini sebenarnya adalah supaya kita itu mau bersukacita atas pertobatan kita sendiri seperti anak yang bungsu, tapi supaya kita juga mau bersukacita atas pertobatan orang lain, terutama orang-orang yang kita kasihi ya. Saya itu merasa kadang-kadang saya masih suka dirundung rasa curiga gitu ya kepada orang yang mau bertobat. Contoh yang paling gampang saya bisa ambil adalah suami saya sendiri ya. Misalnya saya tahu nih dia suka berdosa A gitu ya, dan saya nggak suka sama dosa ini ceritanya. Tapi saya tahu dia mau berusaha untuk menghindar dari dosa ini. Dia pergi ke pengakuan dosa gitu. Dan pada saat dia keluar dari pengakuan dosa, saya dalam hati mikir gini,
masa iya ya dia ini mengaku dosa yang tadi itu, misalnya seperti itu ya. Dan di hari-hari selanjutnya saya bisa tetap mempunyai rasa curiga bahwa dia kayaknya belum bertobat deh dari dosa yang itu, nggak percaya bahwa dia itu bisa berubah. Nah, itu adalah sifat yang Farisi banget gitu ya. Jadi saya juga jadi berpikir, waduh ini saya kayaknya bener-bener deh kayak orang Farisi gitu. Dan saya juga harus bertobat karena saya tidak bisa bersuka cita atas pertobatan dia dan atas usaha dia untuk bertobat. Dan Tuhan itu kan luar biasa banget baiknya ya. Jadi siapa bilang orang itu nggak bisa bertobat? Siapa bilang orang itu tidak bisa diampuni? Kalau Tuhan aja mau mengampuni, masa sih kita nggak mau mengampuni? Jadi yaitu sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop anak yang hilang ini adalah kita bersuka cita atas pertobatan kita sendiri dan kita juga bersuka cita atas pertobatan orang lain. Kita bersuka cita atas pengampunan Tuhan dan kita juga diminta untuk mengampuni sesama. Tapi kenapa juga ya si anak yang sulung ini bisa tidak merasakan kasih bapaknya? Bapaknya bilang sama dia waktu dia protes gitu ya, kok bapak nggak pernah pestain saya dengan teman-teman saya, padahal saya ini begitu setia sama bapak. Terus bapaknya bilang gini, kamu itu selalu bersama-sama dengan saya. Apa yang saya punya, itu juga punya kamu. Kenapa dia bisa nggak merasakan itu? Nah ini balik lagi, waktu saya ngomongin tentang perumpamaan, tentang talenta ya, kalau teman-teman ingat di sesi yang lalu, ada hamba yang ketiga itu ya, hamba yang ketiga yang merasa bahwa tuannya adalah seorang yang jahat. Ternyata sama anak yang sulung ini gitu. Anak yang sulung ini begitu dikasihi bapaknya. Sama, kalau misalnya anak yang sulung ini yang lari gitu ya dari rumah, yang kabur dari rumah dan menghamburkan semua uang bapaknya. Kalau dia kembali, bapaknya pun akan menerima dia seperti bapaknya menerima anak yang bungsu yang hilang itu gitu ya. Jadi bukan karena dia anak yang bungsu, papanya memberikan perlakuan yang spesial, tapi kalaupun kejadian ini terjadi kepada anak yang sulung, dia akan melakukan hal yang sama. Bapak ini sayang sama anaknya dua-duanya gitu ya, nggak pilih kasih. Tapi si sulung ini tidak bisa merasakan kasih bapaknya yang buat dia yang juga sangat amat spesial gitu. Dan ini boleh dibilang dikarenakan dosa lagi ya, dosa Adam dan Hawa yang dosa asal yang kita warisi itu ya, dimana pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dosa kesombongan itu ya, dosa asal. Kita itu tidak bisa melihat seperti Allah mau kita melihat. Pada awalnya Tuhan menciptakan semua itu baik dan kita bisa merasakan bahwa semua itu baik waktu zamannya Adam dan Hawa ya. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka langsung merasa takut, mereka langsung merasa nggak layak, mereka langsung merasa malu, mereka merasa tidak dicintai. Dan itulah yang terjadi pada saat dosa masuk ke dalam dunia. Pandangan kita menjadi melengse gitu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa saya sempat merasa, waduh saya ini sekarang kok merasa jadi kayak orang Farisi ya. Dan saya kebetulan ketemu satu video YouTube dari Ascension Presents. Pembicaranya adalah Bobby and Jackie Angel. Ini juga pasangan favorit ya. Nanti saya link videonya di bawah. Bobby and Jackie Angel ini membuat video yang judulnya Are You a Pharisee? Apakah kamu seorang Farisi? Waduh, saya langsung buka gitu ya. Saya pengen tahu isinya ini apa. Dan ternyata di situ Bobby and Jackie itu mengajarkan ada 3 hal yang bisa membuat kita itu sebenarnya kayak orang Farisi dan kita harus waspada terhadap ketiga hal ini. Pertama-tama tapi Bobby ini ngomong ya, kenapa sih orang Farisi itu menjadi seperti orang Farisi yang itu? Maksudnya nyebelin banget gitu kan ya. Maksudnya segala sesuatu tuh harus dilakukan seperti A, B, C, D, E dan sebagainya. Jadi begitu saklek gitu kan. Jadi memang zaman dulu orang Israel itu kan hidupnya juga terdampar sana sini gitu ya. Mereka mengalami pembuangan ke negara-negara misalnya kayak Mesir, Babilonia, apa segala macam gitu ya. Saya juga nggak terlalu ngerti soalnya bukan ahli sejarah. Tapi dia mengatakan bahwa pada saat mereka berada di negeri asing, budaya mereka itu tercampur aduk gitu sama budaya di negeri itu. Contohnya pada saat mereka di Mesir misalnya, kan orang-orang Mesir itu kan menyembah berhala. Nah orang-orang Israel ini juga
suka ikut-ikutan jadinya. Nah, orang-orang Farisi itu atau ahli-ahli Taurat, mereka itu mau memastikan bahwa bangsa Yahudi ini nggak kehilangan budaya mereka. Jadi mereka ini yang menerapkan itu ada 600 sekian hukum Allah, di mana mereka mau mempertahankan sejarah mereka dan budaya mereka supaya nggak hilang. Tapi lama-kelamaan itu menjadi hal yang hanya terlihat dari luar aja, eksteriornya aja, dimana oke, kamu kalau mau makan harus seperti ini caranya, kamu kalau mau cuci kaki atau cuci badan atau apapun caranya seperti ini, dan menjadi saklek, kamu nggak boleh campur sama orang inilah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada saat perjanjian baru dan di zamannya Yesus itu lebih melihat ke interior hati. Jadi ya sebenarnya nggak jelek gitu ya untuk melakukan hal-hal itu dengan adat istiadat dan sebagainya. Tapi kalau kamu cuma mementingkan apa yang di luar tapi tidak mementingkan apa yang di dalam, ya itu percuma aja gitu. Jadi itulah yang dikecam oleh Yesus. Yesus nggak senang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengajarkan hal-hal itu, tapi mereka tidak mementingkan hati yang berbelas kasih, dan hal-hal seperti itu yang Yesus ajarkan, karena Yesus datang untuk mengajarkan kita semua untuk mengasihi. Jadi ketiga hal yang Bobby dan Jackie ini omongkan ya, kita harus waspada supaya kita nggak seperti orang Farisi, atau ini bahan untuk kita berefleksi. Yang pertama itu tadi, apakah kita mementingkan eksterior aja dan bukan interior hati kita. Yang penting kita kelihatan seperti orang Katolik yang baik, tapi pada aslinya di dalam hati kita tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ya memang kita ke gereja tiap minggu, tapi ternyata apakah kita berdoa setiap hari, apakah kita mau percaya kepada Tuhan dalam setiap hal, apakah kita mengucap syukur dalam setiap hal, itu yang ada di dalam hati kita yang orang lain mungkin nggak bisa lihat. Yang kedua adalah, apakah kita terlalu memerhatikan dosa dan kekurangan orang lain ketimbang dosa kita sendiri dan kekurangan kita sendiri. Ya, jadi kalau orang Farisi itu dia selalu menunjuk melihat orang lain, tapi mereka nggak melihat bahwa mereka juga jatuh ke dalam seringkali yang dinamakan dosa kesombongan gitu ya, bahwa mereka merasa lebih baik dari orang lain dan mereka akhirnya menghakimi orang itu dan melakukan hal-hal yang tidak adil terhadap orang itu dan yang pasti tidak berbelas kasih. Contoh yang di Alkitab yang paling gampang itu adalah pada saat seorang wanita itu ketemuan sedang melakukan perzinahan. Dia sudah mau dirajang oleh batu sama orang-orang di sekitar dia, dan Yesus yang bela. Yesus bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan kamu yang melempar batu yang pertama. Dan ternyata tidak ada yang berani gitu ya, karena memang kita semua adalah orang berdosa. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang, kamu berdosa gini ya, padahal kita sendiri juga banyak sekali berdosa. Dan yang ketiga adalah, seringkali kita itu merasa semua yang kita punya itu adalah milik kita sendiri, dan kita itu lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah rahmat dan karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan ya. Jadi iman kita pun adalah pemberian dari Tuhan. Kenapa kita mau mencintai Tuhan dan melayani Tuhan? Itu juga karena Tuhan yang menaruh kerinduan itu di dalam hati kita. Kadang-kadang kita, kalau di sini kita jatuh ke dalam dosa yang namanya memanipulasi Tuhan ya. Jadi kita itu menagih-nagih janji Tuhan. Apalagi kita orang Katolik ya, banyak sekali doa-doa yang kita punya ya, devosi kepada Santo Santa yang menjanjikan sesuatu. Jadi contohnya, saya nggak terlalu hafal sih, tapi misalnya doa koronka setiap hari yang ditulis oleh Suster Faustina ya. Di bukunya itu kan banyak sekali janji-janji. Kalau kamu mengucapkan koronka setiap hari dengan syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamu akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Dan seringkali kita orang Katolik itu terpaku kepada janji-janjinya Tuhan itu yang disampaikan lewat misalnya Suster Faustina. Tapi kita itu tidak melakukannya itu dengan sepenuh hati. Jadi misalnya, oh ya, saya harus doa koronka nih, soalnya kalau saya nggak koronka nanti saya meninggalnya nggak enak gitu kan. Kayak, kalau nggak salah satu janjinya tuh, kamu nggak akan meninggal dengan nggak enak gitu ya bahasanya. Mungkin bahasa gampangannya. Tapi
Kalau kita cuman sekedar mengucapkan koronka setiap jam 3 pasang alarm gitu ya, tapi hati kita nggak ikut berdoa, saya rasa ini yang diomongin gitu, bahwa kita sama saja seperti orang Farisi yang lebih mementingkan eksterior dan tidak mementingkan interior hati kita gitu. Jadi abis itu kita berani lagi nagih-nagih sama Tuhan gitu ya. Tuhan, saya kan udah doa koronka tiap hari. Kenapa kok saya nggak dapat hadiah ini? Saya kan udah rosario, saya kan udah berderma, saya kan udah melayani dan lain sebagainya. Kenapa hidup saya masih susah? Kenapa saya mengalami hal ini dan itu? Nah, kita mulai menagih-nagih Tuhan dan kita memanipulasi Tuhan gitu ya. Kita merasa bahwa kalau kita sudah melakukan hal ini, saya patut masuk surga karena saya sudah earn gitu ya, earn my way gitu kan. Sama seperti orang kerja, berarti saya seharusnya mendapatkan income karena saya sudah kerja. Tapi hal kerajaan surga itu bukan seperti itu ya. Jadi semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah kita mensyukuri semuanya dan kita berusaha untuk hidup sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Saya sangat menggebu-gebu ya hari ini ya, karena menurut saya ini bahan yang sangat-sangat bagus dan saya berharap ini bisa memberkati kita semua. Banyak pelajaran yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Buat saya sendiri, seperti biasa, saya kalau sharing sama teman-teman mami-mami semua, bukan berarti saya ini udah pinter dan menguasai, tapi karena saya merasa, waduh, saya ini juga harus banyak belajar dan saya mau mengajak kita semua untuk belajar bersama, supaya kita mulai mengasihi sesama, menghargai Bapa kita di surga yang begitu maha kasih, yang mau mengampuni bukan hanya kita, tapi orang-orang terdekat kita. Jadi marilah kita mulai bersuka cita bersama-sama dengan semua orang yang mau bertobat. Karena tujuannya adalah surga. Kita semua mau masuk ke surga dan kita mau membawa semua orang, terutama orang-orang yang kita kasihi, untuk masuk ke surga. Terima kasih mami-mami semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.